Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan di channel yang berbeda kali ini. Kali ini kita syuting di Sahabat Sapi, teman-teman. Jadi karena Mas Arju kemarin ada kerepotan dan tidak bisa nyoteng kandangnya teman-teman, hari ini kita baca agar seminggu ke depan ini agar aman stok video dari Mas Arju. Tentu kita sambil sebat. Baik teman-teman, hari ini di kandang Kurawa Farm Kediri. Ini bukan review harga ya, ini edukasi ya. Kita edukasi teman-teman. Edukasi kali ini ya tetap tentang perbreedingan domba. Jadi teman-teman, ini berdasarkan keresahan dari saya sebagai pemilik farm ini, karena ada beberapa betina yang sulit birahi seperti ini siapa yang jenis Ica, namanya Ica. Si Ica ini merino batur, sudah 2,5 tahun usianya, baru 1 kali melahirkan teman-teman, dan belum pernah birahi lagi semenjak anak lepas sapi. Jadi ini merupakan keresahan saya sebagai peternak. Karena apa? Karena domba yang tidak birahi, tidak rutin siklusnya birahi 20 hari sekali, tentu akan menjadi aset yang mati. Jadi menjadi aset yang tidak bisa diputar karena dia sendiri tidak mengalami perkembangan secara produktif. Contohnya meteng dan mana, teman-teman. Jadi hari ini kita akan lakukan treatment teman-teman. Mulai besok deh, karena hari ini sudah sore. Ini treatmentnya berupa perlakuan khusus untuk si Ica ini teman-teman. Kita suntik dengan intrasin dengan harapannya agar hormonnya seimbang dan dapat kembali birahi. Kita lakukan juga perawatan berupa suplementasian vitamin E yang kita dapat dari injektamin ADE dan kita dapat dari cambah atau capar teman-teman, karena kacang hijau mengandung tinggi vitamin E. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendongkrak birahi agar birahi ini lebih stabil. Sing nyoteng mau ngomongnya gak tekok piye-piye ngono Mas. Kita disyutingkan oleh maklar saya Mas WMP. Jadi kalau ada yang tanya, Mas kok dipostingin di Facebook, itu yang posting Mas WMP Clarissa Agatha teman-teman. Ini salah satu tim marketing dari Kurawa Farm Group. Iya, grup. Ini namanya Ica teman-teman. Kembali lagi ke topik. Ini namanya Ica. Dia tidak mau birahi setelah 5 bulan anaknya nyape. Ini kendalanya memang di siklus merino batur sendiri lumayan buruk teman-teman. Karena ya memang domba turunan merino maupun merino yang ori itu siklus birahinya buruk. Anakan-anakan dari pam-pam yang usianya sudah hampir 10 bulan, contohnya yang ini namanya sopo ya? Kita belum beri nama, langsung spontan saja ya. Namanya Aisyah dan Bom-bom. Ini karo kayak Ojo Aisyah istrinya Nabi Ojo Aisyah. Namanya apa ya? Cemplon. Ojo cemplon wedok. Wis pokok kuwi lah, gurung tak jenengi cah loro iki. Jenny dan Juni. Sekarang udah kawin posisinya? 10 bulan itu masih belum kawin, Mas. Jadi kok sampean gelem ngomong malah. Semen paido, Mas. Ya wis gak apa-apa, gayane ben tau dadi entrepreneur dah. Belajar. Jadi 2 ekor ini belum kawin, usianya sudah 10 bulan, kita koloni dengan buso dan tetap enggak mau kawin, teman-teman. Jadi untuk treatmentnya, kita ngomong panjang lebar, kita langsung saja ke intinya. Sekarang treatmentnya kita lakukan kawin paksa selama 25 hari teman-teman. Karena ngapa? Karena domba yang usianya 10 bulan ini sudah mengalami dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Jadi dia sudah mengalami proses birahi, tetapi dia ada yang namanya disebut silent estrus. Jadi birahi yang menang. Jadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, tetapi sel telurnya itu matang. Sel telurnya sudah matang dan siap untuk dibuahi teman-teman. Jadi siklusnya domba itu kan ada 20 hari sekali birahi, 20 hari sekali sel telur itu matang.
Jadi di antara 20 hari itu kita harapkan 1 hari itu dia mengalami birahi, dan ketika dikawinkan paksa dan jelem ternyata masuk ada penetrasi sperma, kita harapkan sperma itu dapat membuahi dari sel telur tersebut. Jadi sebelum dikawinkan paksa tentu antara Jenny dan Juni ini harus dipisah dari Fuso agar ngapa? Agar Fuso ini birahinya tinggi, dan nantinya dapat ketika birahinya tinggi memuncak, kita letuskan spermanya di Jenny dan Juni maupun di Ica. Kita lakukan treatment yang sama terhadap Ica. Karena ya seperti inilah kesulitan breeding merino, teman-teman. Jadi ini apakah itu alasan harga merino selalu tinggi, Mas, ini? Harga merino tinggi itu selain breedingnya sulit, dipengaruhi juga oleh faktor pasar, Mas. Jadi yang menentukan harga sebuah produk itu sebenarnya pasar. Yang mencetak harga itu pasar. Kita mau jual misal merino batur full bulu di harga 7 juta, 8 juta lepas HP, kalau pasarnya tidak ada yang minta, ya tidak mungkin laku. Karena jika permintaannya tinggi, ya pasti laku. Dan merino hari ini permintaannya alhamdulillah tinggi terus, saya lihat trafficnya. Berarti sangat dipengaruhi dua faktor itu ya? Ya, harga dicetak dari suplai dan demand maupun dengan kesulitan mencetak produk tersebut. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi harga. Ada lagi satu faktor yaitu HPP, harga pokok produksinya. Jadi karena merino ini breedingnya sulit, 1 tahun sekali belum tentu bisa menghasilkan cempe, harganya ya tentu tinggi karena HPP-nya juga tinggi. Bayangkan jika kita nyetak 1 ekor cempe merino butuh waktu kisaran 1 tahun lah gampangannya. Kalau biasanya kan domba-domba tekselan itu 1 tahun biasanya sudah bisa bunting, beranak, dan bunting lagi. Nah ini kita 1 tahun cuman anakan saja, untuk bunting lagi ini belum tahu kapan. HPP ini tentu membengkak. Bayangkan saya jika harga pakan per harinya 3.000 per ekor, tinggal dikalikan selama 1 tahun, maka ketemu HPP dari cempe merino tersebut. Karena HPP ini bengkak, ya tentu harga merino juga ikut terpengaruh bengkak, teman-teman. Kita lakukan treatment di antara jantan dan betinanya. Jadi jantannya pam-pam tak pisah di kandang soliter sana. Terus ini rencananya 3 ekor Juni dan Jenny maupun Ica tak pisah, tak jadikan satu. Nanti setiap hari kita kawinkan paksa. Diharapkan di antara setelah 1 harinya dia mengalami birahi maupun biarpun dia mengalami silent estrus atau birahi yang tidak ketara, tetapi ada penetrasi sperma di rahimnya, teman-teman. Videonya wis pirang menit iki? 8 menit. Masih 8 menit. Aku cangkem gue ngomong kayak ngono mang cek 8 menit. 8 menit. Ya seperti ini, teman-teman. Pokoknya breeding itu teman-teman, selain kita lakukan treatment terhadap pejantan, kita juga lakukan treatment kepada betina yang memang sulit untuk dikawini. Jadi misal jenengan punya ternak yang 1 tahun belum pernah menghasilkan anakan maupun belum bunting, bisa dilakukan treatment seperti saya, teman-teman. Dikawinkan paksa selama 25 hari. Diharapkan di antara proses tadi ya terjadi seperti itu tadi, teman-teman. Dan juga teman-teman, untuk indukan-indukan di Kurau Farm ini alhamdulillah belum ada yang majer. Jadi majer itu adalah kondisi yang berbeda. Majer itu biasanya disebut ya Mas, wandu kalau di sini, Mas. Wandu. Itu faktornya apa kok bisa tidak memproduksi anak sama sekali itu? Wandu itu terjadi karena kelainan genetik. Bisa dicirikan jika jenengan peternak pemula. Jadi indukan wandu ini jangan sampai dijadikan indukan karena akan menghasilkan kerugian bagi jenengan semua. Karena tidak mungkin dia birahi dan hamil. Wandu ini faktornya kelainan genetik, ciri-cirinya di di kewanitaan atau kewadonan kalau orang Jawa. Itu yang bawah kan biasanya ada jelanire cilik begini, teman. Ya, itu gimana? Nah, itu mengarah ke atas. Jadi seperti kloset kalau orang-orang sini bilangnya.
Dan juga di ambing susune Mas, Iya. itu ada prengkelan atau tonjolan seperti doke domba lanang, seperti telurnya domba jantan teman-teman. Jadi ada tonjolan dua gini, itu bukan dari menyusui, bukan lepas susu, tetapi itu memang ciri-ciri domba wandu. Perlu diperhatikan kewanitaannya agar jenengan semua tahu kewantian dan puting susune, apakah dia ada tonjolan di puting susune ataukah tidak. Berarti secara umum ciri fisiknya seperti itu ya Mas ya? Secara umum ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau wandu seperti itu. Ada lagi majer Mas. Kalau majer itu gimana? Majer ini dia juga ada kelainan di rahime Mas. Oh, itu... Jadi majer ini sebenarnya apa ya? Kelainan genetik di rahim. Ketika dia makan, ketika dia, ini ciri-ciri umum ya domba yang majer, ciri-ciri khusus ya mungkin yang bisa diamati oleh peternak. Domba yang majer itu ketika dipakani pakan sejelek apapun, misal kita pakani rampen rumput kering, dia badannya tetap gemuk Mas. Jadi mudah sekali domba majer itu untuk gemuk. Dipakani apapun Mas, dipakani tepung jagung pun domba majer akan tetap gemuk. Tetap gemuk ya. Karena apa? Karena dia tidak mengalami proses produksi seperti domba-domba betina pada umumnya. Jadi domba majer itu lebih meningkatkan produksi tubuhnya daripada produksi anakan Mas. Karena itu disebut juga kelainan genetik majer. Yus itu sih ciri-ciri domba majer, wandu, dan domba yang sulit birahi. Domba yang sulit birahi ini perlu diindikasi apakah dia karena majer, apakah dia karena wandu, dan lain sebagainya. Jadi kemarin setelah saya cek di Google, ada beberapa kelainan, ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kegagalan bagi peternak, terutama peternak breeding. Ada lagi yang namanya setelah ketiga ini, domba sulit birahi, domba majer, domba wandu, ada lagi yang namanya infeksi Brucella. Infeksi Brucella ini bisa mengakibatkan domba itu keguguran secara mendadak Mas. Jadi ini infeksi bakteri yang menyebabkan domba betina dapat keguguran secara mendadak. Infeksi Brucella ini bersifat menaun dan penanggulangannya dengan cara vaksin Mas. Vaksin. Jadi jika ada domba jenengan yang tahu-tahu keguguran tanpa diketahui penyebabnya, apakah dia diseluduk oleh pejantan, apakah dia karena kontraksi di perutnya, tahu-tahu keguguran dan keluar cempe mati, patut diwaspadai ada infeksi Brucella di kandang jenengan teman-teman. Karena berdasarkan pelatihan kemarin, bahwasanya kebanyakan kasus keguguran di domba dan kambing disebabkan oleh infeksi Brucella. Jadi apakah bisa itu apa? Menular. Iya. Iya Mas, infeksi Brucella ini menular kalau tidak salah. Saya kurang tahu penularannya lewat apa, apakah liur, nafas, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah tidak menular ke manusia. Jadi perlu dilakukan pengecekan darah oleh dokter hewan setempat. Segera laporkan pokoknya kalau ada kasus prematur. Ada lagi apa ya yang bisa menyebabkan kerugian? Ya itu saja ya, yang saya ketahui. Wis ndak pengen ngomong-ngomongan ngawur, nggak malah gradrah yang dindi. Yes. Sepengetahuan jenengan saja berarti ya. Iya Mas. Ya itu saja teman-teman untuk konten sahabat sapi hari ini. Tidak usah lama-lama. Semoga ilmu ini dapat berguna bagi jenengan semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.